Halo lur, piye kabare? Apik-apik kabeh yo. Balik mana ambek aku Udin di channel Kopi Movie. Dan kali ini aku akan membahas film yang berjudul Lockout. Film ini menceritakan tentang penyelamatan putri presiden yang terjebak di dalam penjara super ketat di luar angkasa yang pada saat itu terjadi masalah yang menyebabkan semua napi di sana lepas dan tak terkontrol. Lalu apakah putri presiden berhasil keluar dari sana? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu lur, jangan lupa ritualnya, seruput kopi terlebih dahulu. Film berlatar pada tahun 2079. Di tahun ini ada sebuah penjara luar angkasa yang super ketat. Mungkin karena di bumi udah penuh ya lur penjaranya. Penjara ini bernama MS-1 yang dikhususkan untuk napi kelas berat. Scene berpindah di bumi di mana ada seorang pria yang bernama Snow yang lagi diinterogasi atas tuduhan membunuh agen CIA yang bernama Frank. What happened in that room in New York? Lalu kepala dinas rahasia bernama Scott meminta Snow menceritakan apa yang terjadi saat terbunuhnya Frank. Dan yang sebenarnya terjadi saat itu adalah Snow membantu Frank untuk mengamankan sebuah koper yang berisi program rahasia milik Amerika. Namun sayangnya Frank tewas di sana. Lalu Snow segera mengamankan koper itu dengan bantuan rekannya yang bernama Mace diiringi dengan kejaran polisi. Subway, Wilson Platform 10 and dump the place. Where are you? Sebelum tertangkap, Snow sempat melempar koper itu ke arah kereta yang di dalamnya terdapat Mace. Setelah itu, Mace yang sudah sampai di stasiun lain segera menyembunyikan koper itu di loker dengan kata sandi. Hey buddy, hey! Tapi sayangnya ia juga tertangkap. Kembali ke ruang interogasi, di sana ada pria yang bernama Harry yang gantian akan menginterogasi Snow. Get those off of him, please. Hey, come on, guys. Secara diam-diam, Snow meminta Harry untuk mencari Mace, karena Mace yang terakhir membawa koper tersebut. Di dalam pesawat, terlihat putri presiden yang bernama Emily bersama bodyguardnya pergi mengunjungi penjara MS-1 dengan tujuan memeriksa kondisi napi di sana. Karena di MS-1, napi dibuat tertidur yang disebut stasis, yang ditakutkan akan mempengaruhi mental dan otak para napi. Setelah sampai di MS-1, Emily meminta untuk mewawancarai salah satu napi di sana. Sebelum itu, ada prosedur larangan membawa senjata ke ruang wawancara, tetapi salah satu bodyguard Emily yang bernama Hawk diam-diam menyembunyikan satu pistol kecil di kakinya. Setelah itu salah satu napi psikopat yang bernama Heidel dikeluarkan untuk diwawancarai. Setelah Emily bertanya kepada Heidel, ia malah menjawab ngawur dan gak jelas. You dream while you're under? Well, I'm going to dream about you. To your face, did you burn it? Yeah. It's the love bite. Melihat hal itu, Hawk kesal dan memaksanya untuk menjawab pertanyaan Emily. Tapi ternyata Heidel berhasil mengambil pistol kecil milik Hawk yang disimpan di kakinya dan terjadilah kekacauan. Semua bodyguard Emily dibunuh oleh Heidel dan menyisakan Emily seorang diri yang bersembunyi di ruang kontrol. Heidel pun mengejar Emily sampai ke ruang kontrol di mana Heidel malah membebaskan 500 napi di sana dengan bantuan teknisi yang disandranya. Control room active. Lalu tiba-tiba Emily pun tertangkap oleh Heidel. Terlihat para sipir pun kewalahan menghadapi para napi yang bebas. Sampai akhirnya ada satu napi bernama Alex yang merupakan kakak Heidel berhasil melumpuhkan petugas. Lalu ia menuju ke ruang kontrol dan bertemu dengan adiknya dan melarangnya mengganggu Emily karena menurutnya Emily bisa dijadikan sandera.
Tapi mereka belum menyadari bahwa Emily adalah putri presiden. Di luar terlihat pesawat polisi yang akan menyerang MS-1. Lalu Heidel membawa teknisi dan menyuruhnya untuk mengaktifkan tombol senjata. Alex mencegahnya, tetapi tangan Heidel sudah gatal untuk menekan tombol itu. Dan seketika pesawat polisi pun hancur tak tersisa. Balik lagi di bumi, terlihat Snow yang menjalani prosedur stasis karena ia akan dijebloskan ke penjara MS-1 dan menjalani hukuman 30 tahun lamanya. Kemudian Scott yang mendapatkan info kekacauan di MS-1 melaporkannya ke presiden yang tentu saja membuatnya terkejut karena putrinya berada di dalam MS-1. Lalu Harry menyarankan misi penyelamatan secara diam-diam karena jika secara besar-besaran akan mengancam nyawa Emily. Presiden pun setuju. Lalu mereka menunjuk Snow untuk melakukan misi ini dengan imbalan bebas dari tuduhan dan hukuman penjara. Snow yang awalnya menolak akhirnya mau karena diam-diam Harry memberitahu jika Mace ada di dalam MS-1. Jadi Snow bisa bertanya kepada Mace di mana koper itu ia sembunyikan. Mereka pun berangkat ke stasiun luar angkasa. Di dalam pesawat, Scott memberikan peta digital tentang detail-detail ruangan di MS-1 dan di lantai 5 ada kapsul penyelamat yang nantinya digunakan Snow untuk menyelamatkan Emily. Lalu Harry juga memberikan beberapa kalung peledak yang nantinya bisa berguna. Di MS-1, semua orang dikumpulkan untuk dijadikan sandera. Emily yang kakinya tertembak lalu diobati dengan Catherine dan tiba-tiba seorang napi yang mengira Emily seorang dokter menyeretnya untuk mengobati Alex yang tangannya terluka. Snow beserta rombongan akhirnya sampai di stasiun polisi luar angkasa. Kemudian kepala polisi di sana mengatakan jika Alex ingin bernegosiasi. Snow yang melihat Emily mengobati Alex mengatakan bahwa mereka belum mengetahui jika Emily adalah putri presiden karena Alex hanya mengira bahwa Emily cuma seorang dokter. Kemudian Alex memperlihatkan sebuah aksi yang menunjukkan bahwa Alex tidak segan-segan membunuh Sandra jika permintaannya tidak dipenuhi. Kemudian Scott mengirim negosiator untuk membebaskan salah satu sandera dengan imbalan Alex akan dibebaskan dan beberapa napi lainnya, dibarengi dengan Snow yang menyelinap masuk ke dalam MS-1. Lalu negosiator meminta membebaskan Emily terlebih dahulu dengan alasan karena ia wanita yang sedang terluka. Get up. Why me? Get up. Namun Heidel melarangnya dan menembak Catherine agar dibebaskan terlebih dahulu. Kurang ajar ini Heidel anjing. You want a wounded hostage. Lalu Snow yang akan masuk ke dalam terlihat oleh salah satu napi yang langsung melaporkan hal itu kepada Alex. Mendengar hal itu, Alex langsung menembak negosiator tersebut. I could trust you. Listen, I was just... Setelah itu, Alex menyadari jika Emily adalah putri presiden dan ia merasa mempunyai peluang besar untuk dibebaskan karena menyandra putri presiden. Kemudian, Emily dan Hawk dibawa ke ruang lain dengan dijaga oleh satu napi. Lalu tiba-tiba Snow datang dan terjadilah aksi gelut. Setelah Snow menang, bukannya dapat ucapan terima kasih, tapi ia malah dipukul tabung pemadam oleh Emily. Lalu Hawk mengajak Emily mengurung diri di sebuah ruangan hingga bantuan datang. Snow yang kesakitan lalu berjalan mencari informasi keberadaan Mace. Kemudian, Alex mengetahui jika Emily sembunyi di ruangan yang terkunci. Ia pun memanggil teknisi untuk meretas sistem agar pintu ruangan itu bisa terbuka. Snow yang sudah mendapatkan info tentang Mace bergegas pergi untuk menyelamatkan Emily dengan arahan dari Harry. Snow harus melewati lubang udara agar dapat masuk ke ruangan Emily. Sementara itu, kondisi Emily semakin melemah karena oksigen di ruangan itu terus menurun. Melihat hal itu, Hawk mengorbankan dirinya agar Emily dapat bertahan hidup dengan oksigen yang menipis itu. Kembali ke Snow yang harus melompat melewati turbin gravitasi untuk menyeberang ke ruangan lain. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh satu napi.
Melihat hal itu, Heidel malah mematikan turbin itu. Tapi untungnya Snow berhasil selamat karena turbin itu segera dinyalakan oleh polisi luar angkasa. Tak menyia-nyiakan waktu, Snow langsung masuk ke ruang Emily. Di sana terlihat Emily yang sudah sekarat akibat kehabisan oksigen. Lalu Snow menyuntikkan cairan adrenalin melalui mata Emily agar otaknya aktif kembali. It's okay. What the hell are you doing? I am bringing you back from the dead. Setelah itu mereka kabur tepat sebelum para napi itu berhasil membobol pintunya. Tak lupa Snow juga melemparkan sebuah granat. Di dalam klinik, Snow mengobati Emily. Di situ, Emily mengira jika Snow akan menyelamatkan Sandra lainnya. Tetapi Snow bilang jika misinya adalah untuk menyelamatkan Emily dan mempunyai urusan lain yaitu mencari Mace. What hostages? The hostages, the staff, the guards. Setelah itu mereka berpisah. Emily diberikan peta untuk menuju ke lantai 5, sedangkan Snow ingin mencari Mace terlebih dahulu. Tiba-tiba Alex membuat pengumuman, siapapun yang dapat menangkap Emily akan diberikan imbalan bebas dari penjara. Melihat hal itu, Snow akhirnya mengajak Emily untuk ikut bersamanya. Agar tak mudah dikenali, Snow merubah penampilan Emily, mulai dari memakai baju napi, memotong dan menyemir rambutnya dengan paksa, merasa ada yang kurang tiba-tiba. It's okay. It's okay. Itu agar Emily terlihat garang seperti pria. Duh, kasihan anjing, kan sayang. Lalu Alex berkomunikasi dengan Scott dan mengatakan bahwa ia mengetahui jika Emily adalah putri presiden dan meminta Pak Presiden untuk datang agar bisa ngomong secara langsung tentang apa yang diinginkannya. 500 pent-up convicts. Tell Warnock that we have his daughter. Lalu Presiden pun tiba di stasiun polisi luar angkasa. Kembali ke MS-1, Alex akan memburu Snow untuk menangkap Emily dan melarang Heidel untuk ikut karena kita tahu sendiri kan ya, Heidel selalu membuat onar. Di lain sisi, Snow dan Emily memasuki kerumunan para napi paling berbahaya di bumi hanya untuk mencari Mace. What are you looking for? Mace. Tapi ternyata Mace tidak ada di kandangnya. Lalu ia dicegat oleh salah satu napi yang akhirnya Snow memukulnya dan kabur. Dalam pelariannya, ia menemukan Mace, tapi ternyata Mace sudah gendeng. Ia mengalami demensia atau pikun akibat ditahan secara statis, sehingga Mace melantur saat ditanya tentang koper yang dicarinya. Train station, I threw it to you on the train. Where'd you put it? In my pants. Tiba-tiba Alex datang dan berusaha mendobrak pintu. Snow pun segera mengajak Mace ikut kabur. Lalu tiba-tiba MS-1 bergerak dan menabrak satelit di luar angkasa yang mengakibatkan Mace terjebak. Lalu Snow berusaha menyelamatkan Mace, tapi akhirnya Mace tak tertolong. Sebelum mati, ia sempat mengucapkan kata-kata tentang lokasi koper kepada Emily. Scott diberitahu oleh operator jika MS-1 akan bergerak jatuh ke bumi dan akan banyak memakan korban jiwa. Lalu Scott mengambil keputusan untuk menembak jatuh MS-1 selagi masih di luar angkasa dengan cara mengerahkan pesawat tempur. Sesampainya di lantai 5, Snow segera menyuruh Emily untuk masuk ke kapsul penyelamatan yang ternyata hanya ada satu saja. Dengan berat hati, Emily masuk dan Snow berjanji akan menyusulnya. Lalu dengan pasrah, Snow duduk lalu berniat untuk sebat. Tapi tiba-tiba Emily melarangnya. Melihat hal itu, Snow pun marah-marah karena Emily menyia-nyiakan satu kapsul penyelamat itu. Have you actually met your father? What's wrong with you? Why'd you get out of the pod? I realized I might be the only thing keeping the Emily ingin menyelamatkan Sandra yang lain karena menurutnya jika Emily masih berada di MS-1, ayahnya akan membatalkan pesawat tempur itu. Snow pun menolak membantunya karena menurutnya mustahil untuk menyelamatkan para Sandra. Lalu Emily berkata jika Mace sempat mengatakan letak koper itu berada. Atas dasar itu, Snow bersedia membantu Emily. Namun di suatu ruangan mereka melihat Heidel menembak salah satu Sandra dan Heidel mengancam jika Emily tidak memberitahu keberadaannya saat ini, maka ia akan membantai seluruh Sandra. Emily pun luluh dan memberitahu keberadaannya. Meski sudah diberitahu, Heidel tetap membantai seluruh Sandra. Snow segera membawa Emily untuk bersembunyi, tapi tiba-tiba lift yang ia tumpangi macet dan mereka menemukan ruangan yang memang ternyata napi di MS-1 dijadikan kelinci percobaan. This is what I... Lalu tiba-tiba Alex menemukan mereka berdua.
Snow tertembak jatuh ke dasar lift. Akhirnya Alex membawa Emily kembali ke ruangan awal, di mana di sana sudah ada Heidel yang langsung dipukul oleh Alex karena telah membunuh semua sandera. Setelah itu, Harry menghubungi Snow yang sebelumnya tak sadarkan diri. Harry menyuruh Snow untuk keluar dari MS-1 melalui gate 9 dengan menggunakan pakaian astronot. Karena sebentar lagi MS-1 akan segera dihancurkan. Lalu, Alex menyuruh Emily menghubungi ayahnya, sang presiden, untuk membatalkan penghancuran MS-1. Tell your daddy to call off the assault. Tapi Emily malah menyuruh ayahnya untuk meledakannya saja karena tidak ada lagi sandera yang tersisa. Blow this dump out of the sky. Oh, shit. Heidel sudah tidak sabar untuk mendapatkan Emily. Namun lagi-lagi Alex mencegahnya karena Emily merupakan satu-satunya sandera yang masih hidup. Heidel pun marah atas sikap Alex hingga akhirnya Heidel nekat membunuh kakaknya sendiri. Di luar, pesawat tempur sudah siap menyerang, tapi ternyata kendali senjata otomatis aktif jika ada pesawat yang mendekat. Heidel yang marah langsung menusuk Emily, tapi tiba-tiba pisau itu ditahan oleh Snow yang kembali menyelamatkan Emily. Mereka pun berlari menuju gate 9 diiringi dengan kejaran napi lainnya. Sesampainya di sana, mereka segera menggunakan baju astronot. Di luar, pesawat tempur berhasil memasang bom waktu yang akan menghancurkan MS-1. Snow dan Emily pun melompat dari sana tepat sebelum bom meledak. Emily terkena pecahan yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu Snow segera menolongnya dan menarik parasut Emily yang akhirnya mereka berdua selamat. Scene berpindah ke Emily yang sedang mencari koper yang dikatakan Mace. Setelah menemukan koper itu, Emily menjelaskan bahwa Snow tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan kepada agen CIA. There's something that we need to do. Lalu inilah twist endingnya. Saat Snow membawa koper itu kepada Harry dan koper itu dibuka oleh Harry yang ternyata isinya kosong. What I don't understand is how you knew the combination. Lalu Snow bertanya, kok bisa Harry tahu kode untuk membuka koper tersebut? Artinya Harry ada sangkut pautnya terhadap kematian Frank yang dituduhkan kepada Snow. Harry yang merasa dijebak lalu ngomel-ngomel. As an innocent bystander, he won't even make the balance sheet. Fodder, they don't need you like they need me. Stirring your bullshit, you're nothing but cannon fodder. Ignorant Baron. Lalu Scott menangkap Harry. Di luar, Snow ingin sebat tapi koreknya nggak bisa nyala. Setelah ia bongkar, ternyata korek itu berisi kartu memori. Ternyata saat Frank meminta untuk menyimpan dan melindungi kopernya, ternyata yang dimaksud itu bukan kopernya, melainkan korek itu. Karena Frank telah memindahkan isi koper tersebut berupa kartu memori yang berisi program rahasia luar angkasa ke dalam korek itu. Itulah sebabnya koper itu kosong saat dibuka oleh Harry tadi. Lalu film pun buyar. Ya udah, terima kasih sudah nonton video ini. Jika ada request film silakan tulis di kolom komentar di bawah lur. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi film-film terbaru dari channel ini lur. Saya Udin pamit undur diri dan kita akan bertemu di alur cerita berikutnya.